Welcome to my channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Perkenalkan, saya Regilia Angelina, Prodi Akuntansi dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan materi proposal saya yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Arus Kas, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Cash Holding Perusahaan. Bab pertama, pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Menurut Firza 2021, cash holding merupakan uang tunai atau kas yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Cash holding secara umum juga diartikan sebagai uang yang disimpan perusahaan di bank, yang dapat diuangkan setiap saat. Kas memiliki arti yang sangat penting dalam menunjang setiap kegiatan perusahaan. Rasio cash holding menggambarkan berapa banyak dari total aset yang dimiliki dalam bentuk tunai ataupun setara kas. Menurut Kusumawati 2020, ukuran perusahaan adalah gambaran berapa besar atau kecilnya sebuah perusahaan yang dilihat dari jumlah aktiva, jumlah penjual, dan rata-rata penjual dalam perusahaan. Ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi cash holding perusahaan. Cash holding diartikan sebagai kas perusahaan yang disediakan untuk investasi aset fisik dan dialokasikan kepada para investor. Kas adalah aktiva yang paling liquid, artinya aktiva tersebut dapat dengan mudah diuangkan yang dipergunakan untuk memenuhi kewajiban yang harus segera dibayar. Kas pada umumnya digunakan oleh perusahaan untuk investasi. Seiring berkembangnya bisnis properti, potensi pada pasar properti semakin terbuka luas untuk investor. Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai suatu keadaan para manajerial sebagai agen juga memiliki saham dan berperan sekaligus sebagai pemilik perusahaan. 1.2 Identifikasi masalah. Pertama, pengaruh ukuran perusahaan terhadap cash holding perusahaan. 2. Pengaruh arus kas terhadap cash holding perusahaan. 3. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap cash holding perusahaan. 1.3 Batasan masalah. Agar peneliti lebih memahami, maka peneliti memberi batasan masalah, yaitu peneliti ini hanya dilakukan pada jenis perusahaan manufaktur, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan generalisasi untuk seluruh jenis industri yang ada di Bursa Efek Indonesia. 1.4 Rumusan masalah. 1. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap cash holding perusahaan? 2. Bagaimana arus kas terhadap cash holding perusahaan? 3. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap cash holding perusahaan? Selanjutnya ada tujuan penelitian. 1.5.1 Tujuan umum. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menguji pengaruh kualitas akrual dan leverage terhadap cash holding pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Kedua, 1.5.2 yaitu tujuan khusus. 1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap cash holding perusahaan. 2. Untuk mengetahui pengaruh arus kas terhadap cash holding perusahaan. 3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap cash holding perusahaan. 1.6 Manfaat penelitian. Pertama, bagi peneliti. Sebagai tambahan, pengetahuan serta pemahaman di bidang ekonomi dan akuntansi khususnya mengenai cash holding perusahaan. Kedua, bagi peneliti selanjutnya. Sebagai bahan referensi atau sumber yang digunakan dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
Manfaat ketiga bagi perusahaan, yaitu dapat memberikan informasi untuk dijadikan pertimbangan penggunaan cash holding perusahaan. Bab 2. Studi pustaka. 2.1. Deskripsi konseptual. 2.1.1. Ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan skala yang dapat mengukur besar kecilnya perusahaan. Perusahaan yang dikategorikan besar berdasarkan ukuran total aset yang dimiliki menggambarkan adanya total aset yang besar dan memadai dalam menghasilkan jumlah produk yang besar. Oleh karena itu, perusahaan besar lebih membutuhkan biaya yang besar dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan harus menetapkan tingkat cash holding yang tinggi. Namun, dalam penelitian ini, ukuran perusahaan tidak mampu mempengaruhi tingkat cash holding. Berarti perusahaan akan tetap menetapkan cash holding yang tinggi terlepas dari skala perusahaan tersebut. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen. Perusahaan dengan skala yang besar membuat perusahaan lebih mudah memasuki pasar modal. Hal tersebut membuat perusahaan lebih mudah dalam mendapatkan tambahan dana untuk menjalankan aktivitas bisnis perusahaan. Apabila aktivitas bisnis perusahaan berjalan dengan lancar, maka perusahaan mampu menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Hal ini akan menjadikan perusahaan untuk menetapkan kebijakan dividen yang tinggi sesuai harapan investor dan untuk menjadi reputasi perusahaan di mata para investor. Cash holding tidak mampu memediasi pengaruh ukuran perusahaan tersebut. Kebijakan dividen. Ukuran suatu perusahaan tidak akan berpengaruh terhadap tingkat cash holding. Hal ini dikarenakan besar atau kecilnya skala perusahaan tetap akan memerlukan kegiatan operasionalnya. Beberapa kegiatan operasional perusahaan yaitu kegiatan penjualan, pembelian, dan pembayaran beban operasional yang dimiliki kegiatan tersebut dapat mengakibatkan fluktuasi dari kas perusahaan. Cash holding yang meningkat tidak akan menjadi faktor perusahaan dalam menentukan kebijakan dividen. Sebelum perusahaan menetapkan tingkat cash holding, terlebih dahulu perusahaan telah menentukan kas yang tersedia nantinya akan dialokasikan untuk kegiatan perusahaan yang sudah pasti akan terjadi. Ukuran perusahaan terhadap cash holding, bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap cash holding, karena perusahaan-perusahaan besar terlibat dalam berbagai investasi, aset yang beragam, sehingga untuk mengambil keuntungan dari investasi aset yang berbeda, perusahaan menyimpan uang atau memiliki kas yang disimpan lebih tinggi. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap cash holding perusahaan, karena ukuran perusahaan yang lebih besar lebih berhasil sehingga perlunya memiliki lebih banyak uang setelah mengendalikan investasi mereka. Ukuran perusahaan merupakan salah satu tolak ukur yang menjadi perusahaan mendapatkan aset pendanaan eksternal atau hutang. Hubungan ukuran perusahaan dengan cash holding adalah di mana perusahaan besar akan memiliki kas yang lebih besar karena memiliki jumlah pendanaan yang lebih dan hasil penjualan yang tinggi. Kedua, 2.1.2 Arus kas. Arus kas merupakan aliran kas masuk operasi dengan pengeluaran yang dibutuhkan untuk mempertahankan arus kas operasi di masa mendatang. Apabila arus kas masuk lebih besar dari arus kas keluar, hal ini menunjukkan arus kas bersih positif dan sebaliknya. Arus kas perusahaan mencerminkan produktivitas operasi yang dilakukan sebuah entitas bisnis. Juga dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan di dalam memenuhi ketersediaan dana dan likuiditasnya.
Cash flow sebagai arus kas masuk yang diperoleh oleh perusahaan selama 1 tahun operasi. Dengan perhitungan laba tersebut, extraordinary items ditambah dengan depresi atau penyusutan hasil. Inilah yang dimaksud dengan arus kas masuk perusahaan. Semakin meningkat arus kas perusahaan, maka semakin meningkat pula cash holding perusahaan. Selanjutnya 2.1.3 Kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai suatu keadaan para manajer sebagai agen juga memiliki saham dan berperan sekaligus sebagai pemilik perusahaan. Hal ini dapat diketahui pada laporan keuangan perusahaan dan diketahui lebih lanjut mengenai persentase kepemilikan manajerial dibandingkan dengan jumlah saham umum yang lain. Dengan adanya hubungan antara pemegang saham atau investor dengan para manajer, maka diharapkan dapat menciptakan hubungan yang harmonis agar tidak terjadi konflik keagenan. Apabila hubungan harmonis dapat diciptakan, maka hal tersebut akan berdampak pada produktivitas yang positif, serta secara tidak langsung akan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. 2.2 Hasil penelitian. Menurut Syafira Ulia Firza, ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen. Menurut Bella Agita dan Faya Juliana Dila, variable cash holding, financial leverage, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap income something. Secara parsial, financial leverage dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap income something. Sedangkan variable cash holding berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap income something. Menurut Syifa Kusumawati dan Kartika Hendra, Siti Nurlaila, net working capital, ukuran perusahaan, dan ukuran dewan berpengaruh terhadap cash holding. Sedangkan variabel penghindaran pajak dan leverage tidak berpengaruh terhadap cash holding. Kemampuan variabel independen dalam menjalankan variabel dengan dependen sebesar 40,8%, sedangkan sisanya 59,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Menurut Irwanto, Stephen, dan kawan-kawan, secara simultan ukuran perusahaan, solvabilitas, profitabilitas, penghindaran pajak, dan peluang pertumbuhan berpengaruh signifikan terhadap cash holding dan nilai perusahaan. Secara parsial, ukuran perusahaan, solvabilitas, dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap cash holding dan nilai perusahaan. Menurut Yunita dan Ani, leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap cash holding. Cash conversion cycle berpengaruh negatif signifikan terhadap cash holding. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap cash holding. Growth opportunity tidak berpengaruh signifikan terhadap cash holding. Dan net working capital berpengaruh signifikan terhadap cash holding. Menurut Ananda Sartika Putri, variable leverage dan dividend payment berpengaruh positif terhadap cash holding perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan yang memiliki hutang pada umumnya akan menyimpan uang kas lebih banyak dibanding perusahaan lain. Dan perusahaan yang membayar dividen juga cenderung memiliki kas yang lebih. Menurut Laras Ayu, Febrian, dan Yeye, bagi perusahaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Namun masih terdapat beberapa perusahaan yang sahamnya belum dimiliki oleh pihak manajerial. Hendaknya perusahaan memiliki pihak manajerial yang berlaku juga sebagai investor. Hal ini dikarenakan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Bagi perusahaan, hal peneliti menunjukkan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. 2.3 Kerangka konseptual. Ukuran
perusahaan terhadap ukuran perusahaan X1 terhadap cash holding perusahaan. Arus kas X2 terhadap cash holding perusahaan. Kepemilikan manajerial X3 cash holding perusahaan. 2.4 Definisi operasional. Definisi operasional variabel. Variabel independen kualitas akrual. Kualitas akrual adalah kualitas informasi akuntansi yang disajikan perusahaan yang membandingkan antara akrual dengan arus kas perusahaan pada periode masa lalu, sekarang, dan masa depan. Kualitas akrual dikatakan baik jika akrual memiliki kedekatan dengan aliran kas perusahaan di masa depan. Kualitas akrual dalam penelitian ini diukur dengan pendekatan akrual cash flow. 2.5 Hipotesis. Hipotesis 1, pengaruh ukuran perusahaan terhadap cash holding perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan salah satu tolak ukur yang menjadi perusahaan mendapatkan akses pendanaan eksternal atau hutang. Hubungan ukuran perusahaan dengan cash holding adalah di mana perusahaan besar akan memiliki kas yang lebih besar karena memiliki sumber pendanaan yang besar dan hasil penjualan yang tinggi. Dari penelitian Lydia dan Kusma, Suryawani memberikan kesimpulan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap cash holding. Sedangkan Simanjuntak menunjukkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap cash holding. Hipotesis 2, pengaruh arus kas terhadap cash holding perusahaan. Hipotesis 1 dilakukan dengan pengujian one-tiled, maka nilai T statistik pada hipotesis 1 harus lebih dari 1,64 dan P-value harus kurang dari 0,025 berdasarkan tabel 1. Bab 3 Metode penelitian. 3.1 Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini di seluruh perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. 3.2 Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Sampel didapatkan dengan metode populasi sampling. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan regresi linear berganda dan analisis jalur. 3.3 Teknik pengumpulan data. Data dalam penelitian ini diambil dengan metode populasi sampling, perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Sekian materi saya. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton.